Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di video-video paket receh. Kali ini saya memiliki sebuah komponen elektronik yaitu dioda sisir atau dioda brick. Saya ingin membuat sebuah alat elektronik canggih memanfaatkan dioda sisir ini untuk digabungkan dengan charger HP. Oke, bahan apa saja tambahannya, terus alatnya seperti apa, simak terus videonya sampai habis. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like dan subscribe. Ini dia komponen yang mau saya gunakan. Ini adalah kayu. Ini untuk tatakannya nanti. Kemudian ini ada charger HP. Kemudian ini ada modul. Ini ada modul XL6009. Ini adalah modul step up. Kemudian ini ada resistor. Ini resistor ukuran 1 kilo. Kemudian ini tentunya ada dioda brick, dioda sisir. Kemudian ini ada voltmeter. Ini voltmeter yang 3 kabel, teman-teman. Oke, langsung saja ke perakitannya. Pertama-tama saya mau memasang ini. Ini ada input dan ada output untuk modul XL6009 ini. Untuk input saya pasang seperti ini di ujung. Ini saya gunakan lem bakar untuk menempelkan modul ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya pasang untuk dioda sisirnya. Saya pasang di sini. Ini saya tambahkan lem bakar dulu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian saya tambahkan voltmeter untuk bagian atasnya. Ini sudah terpasang seperti ini. Ini untuk dioda sisir. Dioda sisir ini ada positif dan negatif. Untuk negatif sebelah kanan, untuk positif sebelah kiri. Untuk kanan kirinya kebalik tidak apa-apa. Ini dipasang ke output negatif dan output positif. Ini kebalik tidak masalah, teman-teman. Teman-teman bisa kepasang dibolak-balik tidak masalah. Terus ini input ini nanti saya tambahkan USB yang bisa dihubungkan ke charger HP. Ini saya solder dulu, teman-teman. Ini untuk charger, untuk USB-nya saya yang colokan ke charger HP saya gunakan yang pendek seperti ini. Untuk merah yang positif, untuk putih ini saya yang negatif. Jadi ini ada positif dan ada negatif. Ini merah, ini putih nanti dihubungkannya. Ini saya solder dulu, teman-teman ya. Untuk merah itu yang positif. Ini untuk putih, ini bagian negatif. Kemudian untuk dioda sisir, kaki dioda sisir ini belum tersolder, cuman dia sudah dekat, sudah menempel. Ini saya solder dulu, teman-teman. Saya tambahkan timah supaya dia nanti bisa menempel dengan sempurna. Oke, ini sudah terpasang. Sudah terpasang seperti ini. Ini kabel 3 untuk voltmeter. Biasanya seperti ini rangkaiannya, teman-teman. Untuk 2 itu untuk menghidupkan lampunya. Terus yang satu itu untuk mengukur voltasenya. Jadi ini yang 2 itu negatif dan positif. Ini untuk menghidupkan voltmeter. Ini saya pasang ke kaki positif dan negatif. Yang negatif saya hubungkan ke kabel hitam, yang positif dari dioda dihubungkan ke kabel merah. Ini saya pasang dulu, teman-teman. Setelah terpasang seperti ini pemasangan untuk resistornya. Ini resistor saya potong dulu biar tidak terlalu panjang kakinya. Saya potong.
Untuk resistor dihubungkan ke kaki positif pada dioda di sini. Ini saya pasang dulu untuk resistornya. Saya solder dulu. Dia dihubungkan ke kaki positif pada dioda sisirnya seperti ini. Kemudian untuk output ini saya pasang ini. Saya pasang yang kabel output ini, yang dari voltmeter. Saya pasang dulu. Ini saya tambahkan timah. Oke. Saya tambahkan timah, saya pasang untuk yang dari voltmeter. Oke, setelah itu saya tambahkan lagi kabel probe. Ini dia. Ini untuk yang hitam dihubungkan ke kaki negatif pada dioda. Yang hitam dihubungkan ke kaki negatif pada dioda. Oke, setelah itu untuk yang merah dihubungkan ke kaki resistor. Oke, ini sudah terpasang. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Ini input dari charger masuk ke step up. Step up dihubungkan ke dioda sisir yang bagian tengah. Terus ini kabel 2 ini dihubungkan ke positif dan negatif. Terus untuk bagian positif dari dioda itu dihubungkan ke resistor 1 kilo. Untuk yang pengukuran voltmeter, ini yang kabel satunya lagi dihubungkan ke resistor. Ini yang kabel probe juga dihubungkan ke resistor. Untuk kabel probe yang satunya lagi dihubungkan ke kaki negatif pada dioda sisir. Oke, ini saya langsung cek colokan ke listrik. Waduh, ini oke, seperti ini. Ini saya colokkan. Oke, di sini tertulis 38 volt. Berarti ini langsung besar. Ini dari 5 volt masuk ke sini, ini langsung 38 volt. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Maksimal 38 volt. Oke, waktunya untuk pengetesan alat ini. Oke, ini saya sudah posisikan seperti ini. Lampu penerangan yang utama saya agak geser supaya biar kelihatan angkanya nanti pergerakannya. Ini saya coba cek, ini masih tertera 38 volt. Langsung saya cek. Di sini terbaca 5,6. Seperti ini ya. Oke, 5,6. Kalau 2 terbaca 11. Kalau 3 lampu langsung sekalian itu terbaca 16. Kalau 4 bisa enggak? 4 bisa, terbaca 22. 5 bisa juga, terbaca 27 volt. 5, 6. 6 terbaca 32. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terbaca 36. Cuman 7 ini dia lampunya redup teman-teman ya, redup. Kalau 8 itu udah nggak bisa, dia maksimal di sini 38. Ini ngukurnya di bawah 38 volt, berarti 36 itu masih bisa. Kemudian untuk mengecek lampu LED kecil apakah bisa, ini saya coba. Positif negatif jangan sampai kebalik teman-teman. Oke, bisa, terbaca 2 volt untuk yang warna hitam. Kemudian saya ambil warna hijau. Warna hijau itu di sini terbaca 3,1 volt warna hijau. Jika ini dikonsletkan, maka di voltmeter tertera 0. Jadi alat ini sangat bermanfaat untuk pengetesan lampu teman-teman. Jika teman-teman ingin
servis lampu LED yang di rumah teman-teman itu rusak. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang masih belum jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.